percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Saya serahkan kepada Pendeta Pak Jarod Wijanarko, silakan. Oke, shalom. Terima kasih untuk kesempatan melayani. Terima kasih Pak Stefanus. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai kehidupan kita dengan ilustrasinya Raja Wali. Maka tadi saya request lagu Raja Wali. Ya. Saya jujur sudah lama sekali, mungkin ada lebih 5 tahun saya nggak khotbah tema ini. Walaupun saya pernah menulis buku mengenai Raja Wali. Nah, saya akan sampaikan lewat ada nanti antara muka saya ya dengan PowerPoint. Jadi saya akan share screen ya Bapak Ibu ya untuk supaya sistematikanya menjadi lebih jelas. Jadi apa tema kita hari ini? Temanya adalah kuat laksana Raja Wali. Nah, ayatnya dari Ulangan pasal yang ke-32 ayat 9 sampai 12. Waduh, ini PowerPoint saya ada suaranya. Nggak apa-apa ya? Nah, saya pengen khotbah ini karena juga saya dalam 1 minggu ini sedang melukis Raja Wali. Jadi kalau Bapak Ibu masuk Instagram saya, maka saya di hari-hari pandemi ini, ya untuk mengisi kegiatan, saya melukis Raja Wali. Nah, Ulangan 32, saya akan bacakan mulai ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatannya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Allah menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertainya. Hubungan kita dengan Tuhan cukup menarik, yaitu diilustrasikan dengan Raja Wali, di mana Tuhan seperti induk Raja Wali, dan kita seperti anak Raja Wali. Memang ini ilustrasi hubungan kita dengan Tuhan. Ada juga ilustrasi bahwa dia bapa kita dan kita anak-anaknya. Ya, dia seperti ayah bagi kita. Tapi Ulangan 32 mengilustrasikan dia seperti induk Raja Wali. Nah, karena itu saya akan membawa Bapak Ibu dalam pelajaran mengenai Raja Wali. Ya, kita akan mulai belajar Raja Wali dari tempat wilayah di manakah dia tinggal. Ayub 39 ayat 30. Atas perintah Mukah, burung Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Jadi Raja Wali bersarang berbeda dengan burung-burung yang lain, apalagi ayam bebek unggas ya. Dia bersarang di tempat yang tinggi. Dia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Ya, tentu yang sulit didatangi sama manusia ya, sehingga musuhnya utama kan manusia. Susah mendatangi karena dia ada di puncak-puncak bukit batu yang terjal. Nah, dari sana, dari sarangnya itu, ia mengintai mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-amati. Mata Raja Wali punya retinanya, di retina matanya, itu jumlah pikselnya 8 kali jumlah piksel yang ada di dalam mata manusia. Belum lagi mata Raja Wali ada semacam fungsi zoom untuk melihat yang jauh, didekatkan gitu ya. Wis dahsyat. Nah, Raja Wali tinggal di tempat yang tinggi, di tempat yang susah didatangi. Nah, ini saya anggap sebagai ilustrasi tempat yang aman. Nah, Raja Wali bersarang di tempat yang aman. Hari-hari ini tempat yang aman itu kira-kira apa ya?
Misalnya, wah Indonesia ini nggak aman nih, ada kerusuhan, orang pindah ke Amerika, wah Amerika ada kerusuhan juga, waduh Indonesia ini jorok katanya ya, wah banyak penyakit gitu. Nah sekarang mau kemana coba? Singapura, Australia, Amerika, wah Amerika 6 juta lebih kena COVID. Jadi nggak ada yang tempat yang aman di dunia ini, saudara ya. Tiba-tiba penyakit melanda seluruh dunia dan tidak mengenal suku, bangsa, bahkan awal-awal pandemi COVID itu menarik. Kenapa menarik? Misalnya bosnya kena, sopirnya nggak kena, gitu ya. Ibunya kena, pembantunya nggak kena. Itu di awal-awal di pandemi di Indonesia ini sempat muncul. Nah ini kenapa COVID ini yang kenanya orang-orang kaya? Ya sebenarnya bukan apa-apa ya. Kan permulaan COVID di luar negeri. Jadi yang kaya kan pergi ke luar negeri, yang miskin kagak gitu. Jadi ya yang ketularan ya yang kaya-kaya dulu. Ya banyak juga wah pendeta gitu lah. Pendeta ya pendeta yang kaya juga yang khotbah kemana-mana gitu. Pendeta desa ya enggak kena gitu. Kenapa? Karena emang pusat penularannya awalnya di luar negeri. Jadi yang terkena ya orang-orang yang sering pergi keluar. Lalu kalau begitu hari-hari ini tempat di mana yang paling aman ya? Ada yang ngumpet saudara, benar-benar saking takutnya gitu ya nggak keluar rumah ya kan dia pikir mungkin cuma sebulan 2 bulan. Lah sekarang sudah 6 bulan Bapak Ibu ya. Kalau saya ini nggak terlalu takut. Jadi kadang saya sepedaan 10 kilo, 20 kilo, 40 kilo. Kemarin saya sama anak saya yang paling kecil, anak saya juga orangnya nggak betah di rumah ya karena anak saya nomor 1 dan nomor 2 ada di Singapura. Sejak Sek3 sampai lulus kuliah, dan sekarang yang nomor 1 sudah bekerja 3 tahun di Singapura, yang nomor 2 udah 2 tahun di sana. Yang paling kecil pulang dari Melbourne awal tahun ini, udah. Akhirnya kemarin kita ke Gunung Salak, wah hiking gitu ya, mumpung pandemi pasti sepi. Ternyata enggak sepi, saudara. Orang Indonesia itu nggak takut COVID, saudara. Mereka lebih takut kalau lockdown, lalu ekonominya mati, lalu mereka matinya karena nggak punya uang. Jadi kalau COVID mereka pikir ya kalau waktunya mati, waktunya hidup gitu. Jadi kayaknya suasananya nggak mencekam. Jadi saya lihat ya ini ada plus minusnya. Ya minusnya adalah penularannya bisa berlanjut dengan cepat. Positifnya di situasi seperti itu ekonomi tidak akan stagnan. Nah, artinya yang saya mau katakan adalah bahwa di mana rasa aman ini? Maka kalau ilustrasinya Raja Wali bersarang di tempat aman, di tempat yang tinggi, maka tempat yang tinggi bukan di Eropa, bukan di Australia, bukan di Singapura atau Indonesia. Tempat yang aman itu adalah hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan menyertai. Rasa aman bukan karena terluput dari masalah, tapi Stefanus itu dilempari batu dan batunya kena dan dia mati. Tapi sebelum mati dia melihat Tuhan. Belum meninggal aja sudah melihat Tuhan. Apalagi setelah meninggal, pasti berjumpa dengan Tuhan. Rasa aman yang luar biasa ketika Sadrah, Mesakh, Abednego diancam akan dilemparkan ke dalam dapur api. Lalu mereka berdoa dan tidak ada gempa bumi, apinya tidak padam, nggak ada hujan es atau ada mujizat yang membuat apinya padam. Mereka tetap dilemparkan ke dalam api. Dahsyatnya mereka berjalan-jalan di atas api. Itu rasa aman yang melampaui akal. Makanya banyak orang bertanya sama saya, Pak, Bapak perusahaannya baru bangkrut. Ya karena yang belum mengenal saya ya, saya bukan seorang pendeta, saya nggak ditahbiskan sebagai pendeta. Saya di gereja di mana saya berjemaat, saya punya KKJ, kartu anggota jemaat, saya jemaat biasa. Bukan diakan, bukan majelis, bukan pengurus, bukan PDP, bukan PDM, saya pengusaha yang melayani Tuhan. Tapi karena saya terlalu banyak khotbah, maka semua orang panggil saya Pastor Jarot, ke Medan dipanggil Boksu gitu ya. Saya punya perusahaan namanya Iva Dasyat, kami punya stokis di 230 kabupaten, pegawai kami hampir 300 orang. Kantor saya di BSD 1 lantainya 1.800 meter, ada 8 lantai, halamannya 2 hektar. Dan tahun lalu kami bangkrut, saudara. Bangkrut, benar-benar uang yang ada untuk ngasih pesangon, habislah uangnya karena semua kewajiban dibayar. Dan ini punya wajah seperti ini habis bangkrut, saudara.
Kok bisa Bapak bersuka cita, Pak? Karena saya punya rasa aman bukan pada dasar perusahaan. Rasa aman saya bukan pada saldo. Saldo saya habis, saudara. Tapi Tuhan saya tidak habis. Kuasanya tidak habis. Penyertaannya sempurna. Dia menyertai saya dalam lembah-lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut. Awal Maret saya kena gejala COVID. Demam 5-6 hari, panasnya terlalu tinggi. Saya kompres kepala saya dengan es batu, masih nggak turun. Dada, perut sampai dikompres dengan es batu. Demamnya berlanjut terus. Yang paling mengkhawatirkan ketika saya mulai kehilangan rasa. Ketika makan nggak enak, saya cari tongseng yang saya sukai. Lah nggak ada rasanya. Waduh. Saat itu jujur saya pernah takut. Sampai akhirnya saya berkata, Tuhan, kalau saya dipanggil Tuhan, saya siap Tuhan. Tapi kira-kira kerajaan sorga kehilangan nggak ya? Kalau saya nggak ada, nanti yang melayani ke desa siapa? Yang bangun sekolah di pedalaman siapa? Tuhan, kalau saya diizinkan hidup, saya mau melayani lagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan panggil, kayaknya istri anak saya, mereka siap, mereka mandiri. Jadi begitu saya ikhlas dipanggil Tuhan, rasa takut itu hilang gitu ya. Dan berturut-turut mulai besoknya demamnya turun. Saya isolasi mandiri, semua kegiatan saya batalkan dalam 21 hari dan itu sebelum pemerintah mengumumkan PSBB. Jadi saya awal pertengahan Maret mengalami hal itu. Saya jujur sebagai manusia pernah takut ketika betul-betul mulai berpikir ini mati nggak nih saya nih gitu ya, karena waktu itu di awal-awal itu ketika yang di Indonesia terkena baru 500.000 itu malah mencekam sekali, yang meninggal 1 tambah 1, apalagi banyak teman saya dipanggil Tuhan, hamba-hamba Tuhan, waduh itu rasanya takut gitu. Sekarang sehari tambah 4.000 saudara, di Indonesia 3.000 4.000 per hari, dulu totalnya belum 1.000 gitu ya. Tapi saya jujur kalau ditanya pernah takut, nggak pernah. Saya pernah takut, tapi ketika saya takut, saya cari hadirat Tuhan. Karena disitulah rasa aman yang sulit didatangi. Kalau Raja Wali musuhnya, kalau musuh kita adalah roh-roh jahat atau alam maut. Ya, kita lanjutkan lagi mengenai kehidupan Raja Wali. Ia memiliki mata yang sangat tajam, kata Ayub pasal 39. Di sarang yang tinggi, dia bisa melihat kelinci di padang. Bagaimana kita bisa memiliki mata rohani yang tajam? Maka kalau Alkitab berkata, keluarkanlah selumbar yang ada di matamu, maka kamu akan melihat. Keluarkanlah balok yang ada di matamu, maka kamu akan melihat selumbar yang di mata saudaramu. Kalau kita pernah najis, lalu kita kudus sekarang, kita bertobat dari kenajisan, kita lihat wajah orang yang adiktif pornografi, kita bisa merasakan. Kenapa? Kita punya kepekaan. Karena kita sudah bersih. Kalau kita pernah sombong, kita mantan orang sombong, lalu kita bertobat, kita rendah hati, kita ketemu orang, sombong nih orang, gitu ya. Kita bisa peka kalau kita bersih. Tapi kalau kita tahu orang sombong, bukan menghakimi, bukan menilai. Kalau kita lihat orang adiktif pornografi, kalau kita melihat ciri-ciri orang, kita tahu ini orang selingkuh nih, gitu ya. Maka kita tidak menghakimi, tapi berdoa, bersyafaat. Kita menangis di hadapan Tuhan, selamatkan dia. Maka dari ketajaman marifat, tambahkan kasih. Kalau tidak, orang bisa jatuh dalam menghakimi orang lain terus-menerus ketika dia bisa melihat kesalahan orang lain. Kembali kepada kehidupan Raja Wali, menarik sekali. Raja Wali bertelur tidak seperti ayam, hanya 2-3 telur saja. Setiap kali masa bertelur. Kalau ayam kan puluhan, ya. Kalau secara arti rohani, ya Raja Wali mementingkan kualitas pemuritan. Ya. Ini gambar Raja Wali betina. Nah ini gambar Raja Wali. Saya cari gambar Raja Wali jantannya. Yang menarik adalah Raja Wali jantan itu ikut berburu mencari makan kalau betinanya mengerami. Atau dibalik, kadang Raja Wali jantan mengerami telurnya dan yang betina berburu. Maka ini bisa dilihat di ensiklopedia, ya, seri World Book, ada data mengenai hal itu. Dan Raja Wali jantan melatih anaknya terbang. Jadi Raja Wali itu hidup dalam pola keluarga. Ini berbeda dengan unggas yang lain. Kalau ayam, rumah saya luas sekarang halamannya, ya, ada 1.600 meter di sebuah klaster di Bintaro. Nah, saya piara ayam. Ada ayam jago, ada ayam bebek, ayam mutiara, ya. Ayam itu ternyata ayam jantan itu nggak piara anaknya.
Ya, jadi kalau yang betinanya sedang mengerami telurnya gitu, ayam jantan jalan-jalan, dia cari betina yang lain. Ayam itu nggak setia, saudara ya. Makanya nggak ada lagunya, bagai ayam jantan, itu nggak ada ya. Lagunya bagai Raja Wali. Kenapa? Raja Wali itu setia. Dia hidup dalam pola keluarga. Kalau Raja Wali betina mengerami telurnya, maka Raja Wali jantan menunggui. Ya, maka kalau ada laki-laki, istrinya lagi hamil, dia selingkuh, itu ayam, itu Kristen ayam, itu nyanyi lagunya bagai ayam jantan, kemana-mana cari betina. Tapi saya mengucap syukur kalau ada lagu bagai Raja Wali, karena Raja Wali hidup dalam pola keluarga. Bahkan Raja Wali jantan melatih anaknya terbang. Maka saya nggak suka kalau ada laki-laki berkata, saya cari duit, didik anak itu tugas kamu. Dia bilang sama istrinya, tugas didik anak itu kamu. Ini ayam lagi ini ya. Raja Wali itu mendidik anaknya berlatih hingga bisa terbang dan mandiri. Raja Wali jantan mendidik anaknya. Anda bisa googling di internet mengenai Gerard Edelman, pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal. Dan Gerard Edelman ini memenangkan Nobel tahun 71. Dia mengajarkan ayah-ayah yang mendidik anaknya, ayah-ayah yang terlibat dalam pengasuhan, membuat anaknya otaknya lebih maksimal. Banyak orang tanya saya, Pak Jarot, anak Bapak hebat sekali, kelas 1 SD sampai 3 SMP ranking terus? Ya, 3 SMP dapat beasiswa, betul. Apa namanya? ASEAN Scholarship. Pemerintah Singapura kumpulkan seratusan orang setiap tahun dari seluruh negara Asia. Dan anak saya masuk di dalamnya. Anak nomor 1, nomor 2. Saya di Singapura, Sec 3, Sec 4, masuk Junior College, Raffles Institution. Masuk program A-Star di sana. Kayak semacam program 10 terbaiknya. Maka dia mendapat beasiswa lagi diperpanjang 4 tahun. Anak saya, dia kuliahnya di NUS. Yang satu ngambil bisnis, satu mechanical engineering, dan beasiswa juga selama 4 tahun. Lalu berkata, Pak, anaknya pinter-pinter sekali, Pak, mendapat beasiswa di NUS. Bukan pinter. Bapaknya Raja Wali jantan ikut mendidik anaknya sejak usia dini sampai mereka besar. Jadi ketika anak-anak dididik oleh ayah, maka ternyata tepat sekali firman yang dikatakan oleh Gerard Edelman. Ya, memang tepat, dia itu pemenang Nobel. Kalau ayah ikut mendidik anaknya, anaknya lebih luar biasa. Nah, kita lanjutkan dulu mengenai kehidupan Raja Wali. Raja Wali hidup dalam pola keluarga, ya. Ini ada anaknya 2. Tadi saya bilang memang Raja Wali itu kalau bertelur hanya 2 sampai 3 telur saja. Malah biasanya hanya 2 telur saja. Nah, saya berikan istilah begini, sukacita menetas. Apa itu sukacita menetas? Ya. Kalau Raja Wali menetas, dia menjadi anak Raja Wali. Apa sukacitanya? Wah, Raja Wali, anak-anak Raja Wali lapar. Piak, piak, piak. Induknya datang. Ada burung lain mendekat. Dia ketakutan. Piak, piak, piak. Ayahnya datang. Ini anak Raja Wali ini. Minta makan, dikasih makan. Minta dijagai, dijagai. Maka saya sebut apa? Sukacita menetas. Anda sudah menetas? Anda sudah menetas belum? Ilustrasi ya. Menetas itu kalau dalam bahasa Kristennya ya, hari ini saya berikan istilah sukacita menetas. Dalam bahasa rohaninya adalah dilahirkan kembali, lahir baru. Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barang siapa menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak Allah. Ketika saudara lahir baru, saudara berdoa minta hujan berhenti, berdoa minta berkat, dikasih berkat. Nggak punya makanan, berdoa minta makan, ada yang antar lagi. Itu namanya sukacita menetas. Orang-orang yang baru lahir baru, apalagi mereka minta bukti. Tuhan, kalau saya sembuh, saya percaya Yesus Tuhan, itu berdoa sembuh gampang sekali. Tapi kalau saudara bukan orang yang baru lahir baru, saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, kadang berdoa, bergumul, saudara. Saya sakit, kena gejala COVID, berdoa, bergumul, hampir 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Kadang-kadang waktu saya, bukan masa COVID dulu ya, kita pergi ke pedalaman, KKR, orang berdoa, saya pernah yang paling nyata di depan mata saya itu orang pincang itu berdoa, dia lalu nggak pincang lagi. Itu saya seumur-umur kayak, bahkan tadinya saya nggak tahu kalau itu terjadi. Tapi ada jemaat yang datang ke tempat kami menginap, dan mereka berterima kasih karena pincangnya hilang. Waduh, belum lagi kesembuhan yang lain. Jadi kita berdoa,
sebagai hamba Tuhan mendoakan orang lain, wah sembuh saudara. Diri sendiri sakit nggak sembuh-sembuh. Kok bisa begitu? Nah, karena ketika anak minta itu diberi. Tapi kalau anak ini bertambah besar, kan bukan saatnya minta dong, malah mengabdi kepada orang tuanya. Jadi kadang-kadang kalau kita tuh sudah pelayanan, sudah dewasa rohani, kadang berdoa minta untuk diri sendiri itu kadang sebuah pergumulan. Kita sakit dan kita berdoa, Tuhan, ternyata bukan saatnya mujizat terjadi, saatnya penguasaan diri. Misalnya saya pernah diabetes 400-500. Orang lain kita doakan sembuh, saya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya berkata, Tuhan, saya nggak minta sembuh, saya minta penguasaan diri. Saya ganti pola makan, saya ganti pola hidup. Saya nggak makan nasi, nggak makan roti. Akhirnya bisa 8 tahun tanpa obat dengan gula di bawah 150. Jadi mujizat nggak terjadi, tapi saya diberi penguasaan diri. Nah, itu namanya pergumulan Raja Wali dewasa. Tapi kembali kepada anak Raja Wali. Ketika mereka menetas, maka Raja Wali itu bulunya lembut seperti ini. Ini Raja Wali baru menetas. Singkat cerita, ketika mereka 5-6 minggu, ini keluar gambar sayap-sayap kecil seperti ini. Nah, ketika Raja Wali umurnya 5-6 minggu, apa yang terjadi dalam burung Raja Wali? Ini sarangnya ini diobrak-abrik sama induknya. Ya. Dan ketika dia 11 minggu, maka anak Raja Wali bulunya sudah mulai lengkap. Nah, kita kembali kepada sarang yang dibongkar ketika usianya 5-6 minggu. Ketika dia dibongkar, apa yang terjadi? Maka anak Raja Wali kehilangan sarangnya. Itu sengaja oleh si induk, supaya anak Raja Wali kedinginan. Nah, kalau malam tadi kan dia hangat di sarang, dia kedinginan. Bahkan kadang dia tidak rami itu anaknya, kalau udah gede, biar dia kedinginan. Loh, buat apa kedinginan? Supaya bulunya bertambah panjang, lebat. Kalau di Singapura nggak ada gunung, ya Indonesia ini dahsyat, punya danau, punya gunung, ya Singapura. Kalau Anda misalnya ke puncak, ya lihat ayam-ayam yang ada di puncak, bulunya lebih lebat daripada ayam yang dipiara di Jakarta. Karena unggas yang kedinginan, itu bulunya tumbuh lebih lebat. Nah, bisa dibayangin kalau burung Raja Wali nggak pernah kedinginan, lalu bulunya nggak lebat, nanti kalau besar nggak bisa terbang. Jadi sengaja Raja Wali bongkar sarangnya supaya anaknya dipicu pertumbuhan bulunya. Oke, saya lanjutkan lagi ke materi gambarnya, nanti kita berikan arti rohaninya. Apa artinya sarang yang dibongkar? Apa sih sarang itu? Sarang adalah tempat di mana selama ini anak Raja Wali merasa aman. Nah, itu dibongkar sama induknya. Tadi dalam ulangan tadi, ilustrasi kita dengan Tuhan siapa? Raja Wali, Tuhan, induk Raja Wali. Kita anak Raja Wali. Tuhan pernah nggak membongkar rasa aman saudara? Apa rasa aman saudara? Kalau wanita, rasa amannya itu keluarga. Jadi sering Tuhan izinkan ada masalah keluarga dan wanita merasa tidak aman. Wanita itu rasa amannya pada sahabat. Tiba-tiba sahabatnya semuanya pergi ke luar negeri, dia nggak punya sahabat lagi. Wanita rasa amannya pada saldo. Saldonya menipis, rasa aman hilang. Wanita rasa amannya pada keluarga. Tiba-tiba suaminya ada perubahan perilaku dan rasa amannya hilang. Laki-laki rasa amannya pada bisnis. Seperti saya, Tuhan izinkan bisnis saya bangkrut. Laki-laki rasa amannya pada posisi dan jabatan. Tiba-tiba disekors oleh yayasan atau gereja. Dicabut kependetaannya. Kena PHK. Maka rasa amannya hilang. Pemuda-pemudi rasa amannya pada pacar. Kalau dia gelisah, bisa bernaung di bawah kepak sayap. Dalam rangkulan pacarnya. Putus pacar. Piak, 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 piak. Anak raja seperti anak Raja Wali. Dibongkar salangnya. Kehilangan rasa aman. Dalam pernikahan, rasa aman tentunya kalau pasangannya berperilaku aneh. Bagaimana dengan opa dan oma? Nggak usah bicara COVID saja, maka opa-oma yang percaya Tuhan, yakin keselamatan. Begitu udah kena penyakit, kadang mikir lagi. Seperti saya juga, begitu demamnya tinggi sekali, mulai mikir, kalau dipanggil Tuhan gimana ya? Masa sih dipanggil Tuhan? Saya belum siap, bener kan di masuk surga? Wow, ada kegelisahan. Itu namanya rasa aman yang dibongkar. Kejam dong kalau begitu induk Raja Wali. Tidak kejam. Induk Raja Wali sengaja membongkar sarang anaknya supaya anaknya bertumbuh bulu-bulu yang lebat,
supaya nanti di masa depan dia bisa terbang. Jadi kenapa diizinkan terjadi? Supaya bulunya lebat. Ya, nggak lucu ya, misalnya jangan burung Raja Wali, susah bayanginnya. Ayam. Gimana kalau Anda punya ayam, umurnya setahun, nggak punya bulu. Ondol. Ayam nggak punya bulu itu menjijikkan. Apalagi burung Raja Wali, ya aduh nggak bisa terbang. Maka Tuhan tuh mengizinkan rasa aman yang dibongkar supaya kita indah. Raja Wali keindahan bulunya, kalau kita keindahan tuh karakternya. Rasa aman yang dibongkar, pengharapan kita kuat, karakter kita muncul ketabahan, muncul kebaikan, muncul kegigihan, muncul daya juang yang luar biasa. Wah, itu karakter yang indah. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan sesama. Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita rasa aman yang dibongkar. Dan kalau Bapak Ibu saat ini mengalami rasa aman yang dibongkar, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan berkata Tuhan nggak adil, Tuhan nggak baik. Kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa? Piak. Kenapa Tuhan? Kenapa? Piak, kenapa? Kenapa Tuhan? Orang banyak berteriak kenapa? Tuhan bilang, aku sengaja. Supaya kamu merasakan lembah-lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Ketika bangsa Israel mengalami bayang-bayang maut, lembah-lembah kekelaman, mereka dikejar bangsa Israel. Mereka harus berperang, tidak ada makanan. Pada saat itulah kuasa Tuhan nyata. Penyertaan Tuhan makin sempurna. Ketika ada masalah, maka mujizat terjadi. Ketika Paulus dipenjara dalam ketakutan, maka mujizat nyata, gempa bumi, penjaranya jebol. Kalau rasa-rasa aman-aman saja dalam keadaan yang baik-baik, kadang bahkan kita mungkin seperti nggak butuh Tuhan. Tapi kadang Tuhan izinkan terjadi. Dengan demikian kita punya pengalaman, bukan cuma teori. Tuhan menyertai, Tuhan menolong pada waktunya. Ketika bisnis saya luar biasa, puncak tertinggi bisnis kami itu tahun 2013-2014 sebenarnya. Setelah itu mulai sunset MLM, karena usaha saya itu MLM. Puncak tertinggi omset saya pada tahun 2014-2015 itu sekitar 40-50 miliar per bulan. Dengan margin besar karena kami bidang fashion, kosmetik, 30-40%. Potong semua biaya, net profit bisa 10%. Nikmat kan? Bisa punya untung 4-5 miliar sebulan. Kerja sebulan bisa makan 3-4 tahun. Bisa pergi ke luar negeri kapan saja dimaui. Tiba-tiba usaha ini Tuhan izinkan bangkrut tahun lalu. Tutup. Bisnis saya tutup. Saldo habis untuk membayar semua kewajiban. Karena saya tidak mau, misalnya bangkrut lalu kewajiban nggak dibayar. Nanti khotbah ke Bandung ada jemaat yang berteriak, Pak Jarod belum bayar saya. Jadi semua supplier kita bayar. Pesangon kita bayar. Dengan demikian saldo habis. Saya kehilangan rasa aman. Kenapa? Kalau dulu gaji 1 bulan bisa makan untuk 2-3 tahun. Sekarang saya harus makan dari bulan ke bulan. Kembali seperti masuk padang gurun. Melangkah dari satu langkah ke langkah yang lainnya. Tapi saya tetap bersuka cita. Kenapa? Saya merasakan Tuhan yang dahsyat hari-hari ini. Jadi ketika Tuhan izinkan rasa aman yang dibongkar, itu karena Tuhan mau kita punya pengalaman yang baru. Pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman pertolongannya, pengalaman penyertaannya. Maka kadang-kadang Tuhan izinkan rasa aman yang dibongkar. Kita lanjutkan pelajaran kita. Raja Wali umur 11 minggu. Kalau tadi 5-6 minggu, maka sekarang 11 minggu. Pada waktu anak Raja Wali, kenapa kita belajar seperti ini Pak Jarod? Tadi ulangan 32, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Tuhan seperti induk Raja Wali, kita seperti anak. Nah, ini anaknya menginjak dewasa, umurnya 11 minggu, bulu-bulunya sudah lengkap, persis seperti Raja Wali dewasa. Ada di sini yang sudah bertobat cukup lama, sudah pelayanan, ikut pemuritan, belajar Alkitab, ikut som. Saudara bukan anak rohani lagi, saudara sudah dewasa rohani, sudah mulai pelayanan. Seperti Raja Wali dewasa, seperti Kristus. Belum, baru seperti ya. Itu siap-siap pelajaran selanjutnya. Apa yang terjadi dengan Raja Wali umur 11 minggu? Bukan kebetulan Raja Wali umur 11 minggu, itu juga pada ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya. Di mana sarang Raja Wali? Kalau perhatikan gambar ini, di puncak bukit tinggi, tebing batu yang susah didatangi. Nah, sarangnya di sini. Ya. Lalu Raja Wali digoyang bangkitkan isi sarang. Kalau 5-6 minggu yang dibongkar sarangnya.
Anak Raja Wali umur 11 minggu yang digoyang bangkitkan isi sarang. Apa isi sarang? Ya anaknya. Jadi anaknya digoyang bangkitkan. Maksudnya dipatok-patok, dijatuhkan dari tebing yang tinggi ini supaya jatuh ke bawah. Untuk apa dijatuhkan? Supaya dia belajar terbang. Memangnya mau disarang terus? Raja Wali udah besar, bulunya udah lengkap, mau disarang terus, minta makan terus sama orang tuanya, nggak boleh. Didorong dia ke bawah. Wah, itu bukan rasa aman yang dibongkar, itu seperti hidup dan mati. Memang Anda manusia, maaf ya. Tapi coba ayo kita menyelami perasaan anak Raja Wali. Selami perasaan anak Raja Wali waktu hari pertama kali terjun terbang. Bukan hari kedua, bukan hari ketiga. Pertama kali, wah, diterjunkan gitu. Perasaannya kayak apa kira-kira? Kayak naik jet coaster. Pernah naik jet coaster yang pertama kali? Iya kan? Ini namanya jet coaster. Naik, wah, wah. Itu masih penting pakai, gitu ya, pakai mundur. Kalau Raja Wali kagak ada begitu. Diterjunkan, wah, 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 wah. Di bawah ada tebing, di bawah ada danau, di bawah ada batu yang runcing. Wow! Itu pasti menakutkan sekali sebelum dia mengepakkan sayapnya dan bisa terbang. Itu pasti menakutkan sekali. Siapa yang bikin suasana seperti itu? Yang bikin induknya. Saudara, ini induk Raja Wali sengaja bikin anaknya mengalami situasi seperti itu. Jadi kadang-kadang saudara saya tuh mikir, Tuhan, ini apa setan gitu. Mungkin bukan setan, Tuhan izinkan terjadi. Memang kadang-kadang muncul pertanyaan yang tak terselami. Waktu huru-hara di mana Tuhan? Waktu 98 di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa ada musibah? Kenapa ada pandemi? Kenapa ada penyakit? Kenapa ada COVID? Kenapa ada tsunami? Gak semuanya pertanyaan itu bisa kita jawab. Tapi pastikan kita tidak marah sama Tuhan, tidak kecewa sama Tuhan. Pada saat nanti kita di sorga, mungkin kita akan mengerti. Oh, ternyata orang-orang yang dipanggil Tuhan duluan, mereka sudah bersama dengan Tuhan. Seandainya tidak ada musibah, dan dia hidup terus, mungkin 5-6 tahun lagi, dia bisa jatuh dari hadirat Tuhan. Seperti Raja Hizkia, yang hidupnya diperpanjang 15 tahun. Dan 15 tahun kemudian, dia berbuat kesalahan. Sehingga dia menunjukkan barang-barang emas di bait Allah kepada Hazael. Dan karena itu, dia kena kutuk dan anak-anaknya ditumpas. Karena kesalahan seperti itu. Jadi ketika umurnya diperpanjang, ternyata justru berbuat yang tidak baik. Karena itu kadang kita tidak mengerti. Susah kadang-kadang untuk mengerti rahasia kehidupan ini. Kenapa sebuah musibah terjadi. Tetapi kalau kita hari ini masih hidup, kita masih ada harapan. Sekalipun kadang kita hidup di dalam ketakutan seperti anak Raja Wali yang dijatuhkan dari atas gunung, itu seperti pergumulan antara hidup dan mati. Dan menariknya adalah di mana induknya waktu anaknya jatuh tadi, bukan di bawahnya loh. Ya, di bawah kepak sayapmu. Berarti induknya di atasnya. Ya, induknya di atasnya. Oke, kalau induknya di bawahnya kan anaknya nggak takut dong ya. Misalnya anaknya dijatuhkan, lalu induknya di bawahnya. Anaknya melayang, oh itu induknya di bawahnya. Seperti ada mobile flying airport ada di bawahnya dia. Tentu dia nggak takut, tapi induknya di atasnya. Kan anaknya nggak lihat induknya dong, induknya lihat anaknya. Tapi anak nggak lihat induk, kan dia baru pertama kali terbang. Dia lihat ke bawah, wah danau, wah batu, wah dia lihat ketakutan, dia lihat masalah, dia lihat penyakit. Kalau kita lihat penyakit, kita lihat masalah. Dan waktu kita bermasalah, kita ada masalah, memang kita nggak lihat Tuhan, karena memang Tuhan tidak kelihatan. Anda mau lihat ke bawah, ke samping, ke atas, Tuhan pun tidak kelihatan. Seperti anak Raja Wali yang belajar terbang, dia melihat danau, dia melihat batu yang terjal, dia tidak melihat induknya. Waktu ada masalah, kita nggak lihat Tuhan, Tuhan memang nggak kelihatan. Tapi induk Raja Wali melihat anaknya. Kita memang tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kita. Induk Raja Wali itu melayang-layang di atas anaknya. Untuk apa dia melayang di atas anaknya? Untuk berjaga-jaga, karena ayatnya demikian. Laksana Raja Wali melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor
Melayang-layang di atas anaknya, koma, menampung seekor. Waduh ya. Loh Pak, kalau di atasnya kok bisa menampung? Ya, dia pindah ke bawah dong, ya kan? Kalau nggak pindah ke bawahnya mana bisa menampung. Jadi pada saat anak Raja Wali mau kecebur atau mau nabrak batu, maka induk Raja Wali dengan cepat sekali dia pindah ke bawahnya untuk menampung anaknya. Induk Raja Wali pasti bisa menolong anaknya. Kenapa? Induknya dua, jantan, betina. Salah satu gagal menolong, yang satu pasti bisa. Tuhan pasti menolong, dia sanggup menolong, dia tidak mungkin tidak menolong. Tapi kapan dia menolong? Oke. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor. Pak, induknya kan di atasnya. Lalu kalau menampung kan di bawahnya. Kapan pindah dari atasnya ke bawahnya? Kapan pindahnya? Oke, kita baca ayatnya. Kalau mau lihat Discovery Channel, ada filmnya bagus banget. Melayang di atas anaknya, koma, menampung seekor. Jadi tadinya melayang-layang di atasnya, untuk menampung ini pindah ke bawahnya. Nah, kapan pindah ke bawahnya? Ini ayatnya ya, kita baca ayatnya ya. Melayang-layang di atas anaknya, koma, mengembangkan sayapnya, menampung seekor. Nah, kapan pindah ke bawahnya? Pas koma ini dia pindah ke bawahnya. Nah, pas koma itu pindah ke bawahnya ya. Jadi kadang-kadang Tuhan itu nolong kita tuh pas koma. Pas koma, pas mepet. Waduh, Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong, tapi jarang terlalu awal. Tuhan pasti menolong. Allah kita Allah penolong, Jehovah Jireh, Jehovah Shikenu, Jehovah Nisi, Allah pemenang, Allah yang menyediakan. Dia menolong pada waktunya, pas. Tuhan pasti menolong, pasti menolong. Pasti menolong. Tahu pasti? Pasti. Pas hampir mati. Kadang-kadang Tuhan menolong kita pas hampir mati. Pada waktu anak Raja Wali hampir mati nabrak batu, maka Tuhan menolong. Pada waktu bangsa Israel, tentara Mesir hampir mendekati, maka laut itu baru terbelah pas pada waktunya. Saya akan akhiri dengan kesaksian ini. Pas pada waktunya. Saudara pernah ada utang atau ada tagihan, kewajiban? Saya ini tahun 90 merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan. Saya orang miskin yang merantau ke Jakarta. Tahun 90 saya menikah, lalu saya tinggal di pinggir kuburan, kontraknya 450.000 untuk 6 bulan. Saya tahu arti kemiskinan karena saya anaknya orang miskin, lalu merantau ke Jakarta, mengadu nasib, menjadi sales. Saya kontrak, teman-teman saya kontrak rumah 10 juta, saya 450.000. Anda bisa bayangin, itu mobil nggak bisa masuk, motor nggak bisa masuk, lompat parit, kebun pisang, ada kuburan Kuningan Jakarta, sebelah kuburan saya tinggal di situ. Jadi saya mengalami yang namanya minta tolong sama Tuhan hanya untuk duit 5 juta, saudara. Duh, tanggal 30 harus bayar. Tanggal 1 belum ada, Tuhan tolong. 20 belum ada, tanggal 25 belum ada, Tuhan tolong. Tanggal 29 belum ada, Tuhan tolong. Saya ragu-ragu. Saya bilang sama orang yang harus saya bayar. Aduh, saya besok nggak bisa bayar ya. Tanggal 10 dah, gitu. Tanggal 2 belum ada, tanggal 9 belum ada. Tanggal 10 pas, saudara ada. Aduh, Tuhan tuh kalau nolong pas waktunya, saudara. Tanggal 10 harus bayar, tanggal 10 baru ada. Pas waktunya. Waktunya pas. Waktu kita bilang sama orang harus kita bayar mundur, pertolongannya mundur juga. Pas. Saudara. Selain waktunya pas, apalagi yang pas? Pernah ngalamin nggak? Jumlahnya pas. Jadi ketika harus bayar 5 juta, pas. Aduh. Sampai begitu dapat duitnya kita bilang, Tuhan, sisain sedikit, kayak ini pas banget ini. Akunting surga teliti banget. Akunting surga itu teliti banget. Dia menolong kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Pas pada waktunya. Waktu itu saya mikir, aduh jadi orang kaya enak ya. Lalu singkat cerita Tuhan berkati saya. Dan ternyata orang kaya, orang miskin pergumulannya sama, saudara. Ketika saya miskin, saya bergumul untuk bayar 5 juta. Waktu saya bertambah diberkati, saya bergumul bayar giro 100 juta. Waktu bisnis saya miliaran, saya buka cek 1 miliar, dan saya bergumul, Tuhan, tolong, pas, kita bayar. Lama-lama jantung saya elastis, saudara. Mulai dari tagihan 5 juta sampai 1 miliar itu, jantung saya tidak putus-putus, saudara. Saya mengalami yang namanya kelimpahan, mengalami kekurangan, dan dalam segala perkara, aku dapat menanggung karena kekuatan yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan penolong. Jadi jangan pikir ketika Anda kaya, Anda nggak punya masalah. Jangan pikir ketika Anda rohani nggak punya masalah. Selama kita hidup, kita berkawan dengan masalah. Tapi yang pasti kalau kita bersama dengan Tuhan, kita adalah pemenang.
Karena bersama dengan Tuhan, Tuhan kita Tuhan pemenang. Tuhan tidak menjanjikan tanpa masalah. Bahkan kalau menggunakan ilustrasi, Tuhan seperti Indo Raja Wali dan kita anaknya. Dia bongkar sarang, dia jatuhkan dari tebing. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang melihat kita. Saudara tidak perlu melihat Tuhan. Saudara tidak perlu mendengar suara Tuhan secara audible. Nggak usah minta yang aneh-aneh. Tuhan, aku pengen dengar suaramu, Tuhan, bukti. Nggak usah. Saudara tidak perlu mendengar suara Tuhan, saudara tidak perlu melihat Tuhan, tapi yang pasti Tuhan mendengar saudara, dan Tuhan melihat saudara. Itu sudah lebih daripada cukup. Dan kita akan melihat yang nyata, bukan suaranya, yang nyata bukan mukanya kita lihat, yang nyata kuasanya, yang nyata pertolongannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami belajar firman-Mu hari ini. Bapak Ibu boleh ambil saat teduh sebentar di hadapan Tuhan. Sebelum saya lanjutkan doa saya, kalau musik mau alunkan lagunya perlahan-lahan, mungkin dengan 2 yang diaktifkan audionya masih bisa cukup terdengar dengan jelas. Ambil saat teduh di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada yang sakit. Baik sakit secara fisik atau sakit secara ekonomi. Mungkin ekonomi tidak masalah, tapi sakit secara pengharapan. Karena pandemi ini berdampak pada bisnis Bapak Ibu. Bapak Ibu punya saldo cukup banyak, tapi dengan sakit mulai was-was. Bagaimana kalau saldo saya habis? Penyakit nggak datang-datang, biaya cukup mahal. Kadang-kadang kita kehilangan rasa aman, seperti sarang yang dibongkar. Dulu kita merasa aman sekali dengan saldo yang kita miliki. Dulu kita merasa aman sekali dengan kekuatan yang kita miliki. Kalau ada Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan rasa aman, yang sepertinya dibongkar hari-hari ini, ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tidak melihat Tuhan. Bapak Ibu tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak mendengar suara Tuhan. Mungkin ada orang lain yang bersaksi, aku dengar suara Tuhan. Dan Bapak Ibu merasa, kok aku nggak dengar-dengar? Kalau saya mau berkata bahwa Bapak Ibu tidak usah mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan sudah jelas. Firman Tuhan itu suara Tuhan. Ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, maka itulah suara Tuhan. Walaupun Bapak Ibu tidak mendengar suara Tuhan, tapi Tuhan mendengar suara Bapak Ibu. Bahkan suara yang tidak terucapkan. Firman Tuhan berkata ketika kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, maka Roh Kudus mengerti maksud dari hati kita, dari roh kita. Bahwa roh itu berseru kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di hati kita pun Tuhan dengar, apalagi doa yang kita ucapkan. Ketika anak Raja Wali itu jatuh dari bukit yang tinggi, induk ada di atasnya. Dia tidak melihat induk itu. Tapi induk Raja Wali melihat anaknya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa saat ini Tuhan melihat Bapak Ibu. Tuhan melihat saudara. Apapun kebutuhan saudara, apapun keadaan saudara, Tuhan melihat saudara. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan jamah Bapak Ibu, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya Tuhan menyembuhkan. Tuhan Yesus disalib, tubuhnya dihancurkan. Darahnya ditumpahkan, oleh darahnya kita dikuduskan. Oleh darahnya kita disucikan. Ketika kita ada dosa, kita mengaku, maka darahnya mengampuni. Dan di dalam nama Tuhan Yesus bukan hanya menyediakan pengampunan dosa. Tuhan Yesus bukan hanya menyediakan penyucian. Betul, itu yang paling utama, keselamatan. Sehingga Stefanus tetap merasa aman ketika batu mengenai kepalanya. Sehingga Stefanus tetap merasa aman ketika ajal menjemputnya. Tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu diberi perpanjangan hidup. Bapak Ibu diberikan perpanjangan hidup untuk melayani Tuhan. Untuk berguna bagi sesama. Untuk ada waktu lebih untuk mengabdi kepada Tuhan dan kepada sesama, kepada keluarga. Ketika saya dalam ketakutan, berbaring dengan demam yang tinggi, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, dengar nasar saya Tuhan. Saya hidup untuk melayani Tuhan.
Saya hidup bagi Tuhan. Tuhan, aku hidup bagi kerajaan sorga. Aku hidup bagi kerajaan sorga, Tuhan. Dan damai sejahtera itu menguasai hati saya. Damai sejahtera yang melimpah-limpah. Yang melampaui segala akal. Saya tidak takut mati. Saya tidak takut dipanggil Tuhan. Bahkan saya punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi seperti Paulus berkata, Tuhan, tapi jikalau aku harus hidup, aku mau berbuah, Tuhan. Aku lebih senang berjumpa dengan Tuhan. Aku lebih senang mati dan bertemu dengan Tuhan. Aku ingin berjumpa dengan Tuhan, tapi lebih perlu bagiku Tuhan untuk tinggal. Paulus berkata lebih senang dia berjumpa dengan Tuhan. Dengan kata lain, Paulus berkata, aku lebih senang mati dipanggil Tuhan, tapi lebih perlu bagiku untuk aku tinggal. Supaya melalui keberadaanku, imanmu dibangun. Paulus rindu dipanggil Tuhan. Dia punya kerinduan yang berbeda dengan orang yang lain. Bahkan dia punya kerinduan dipanggil Tuhan. Secara pribadi dia ingin diam bersama dengan Tuhan. Tapi dari sisi yang lain dia masih pengen melayani. Untuk apa hidup ini kalau bukan untuk melayani Tuhan? Tujuan hidup apa yang paling kontekstual dengan orang yang sudah ditebus, yang paling relevan dengan penebusan yang Tuhan sudah berikan? Maka hanya tujuan berbuah, tujuan melayani. Dalam pergumulan, sering Tuhan membawa kita pada esensi hidup yang paling esensial. Apa tujuan hidup kita? Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu bernasar kepada Tuhan untuk tujuan hidup yang paling esensial, yaitu tujuan hidup untuk berbuah. Buah yang kekal. Buah yang kekal adalah buah-buah pelayanan. Buah yang kekal adalah buah kerajaan sorga. Orang-orang yang kita bawa ke sorga karena pengaruh kita, itu adalah buah yang kekal. Perubahan karakter kita, itu adalah buah yang kekal. Tuhan, aku mau menghasilkan buah yang kekal. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah keinginanmu, diberkatilah tujuan hidupmu, dan di dalam nama Tuhan Yesus, untuk tujuan hidup yang mulia seperti itu, dalam nama Tuhan Yesus terimalah kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terimalah pertolongan Tuhan. Biar Tuhan menyatakan dirinya, mengepakkan sayapnya, dan menampung seekor, menampung saudara. Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu, dan tolonglah umat-Mu. Kepakkan sayap-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami berdoa untuk yang sakit disembuhkan. Yang dalam kesulitan ada jalan keluar. Yang dalam kekurangan ada kepenuhan atas kebutuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bukan terbang tinggi bagai raja, Engkau Tuhan menyambutku. Terbaik, kaki yang kuat, kaki yang memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Bapa